report yang saya baca dari United Nations, dari banyak jurnal yang saya baca, ternyata kalau generasi milenial itu ingin mencapai satu konsensus bersama bahwa demokrasi ini harus menuju trust demokrasi sebenarnya. Trust demokrasi itu saat dimana akses to justice-nya jelas. Terus ada kepercayaan dan marwah-marwah yang dijaga oleh para politisi juga. Saya lihat ada beberapa kelompok-kelompok aktivis yang sudah mendeklarasikan dukungannya. Yang kita kenal kan ada beberapa kelompok aktivis yang sudah berjuang dari 98 ya. Terus juga ada beberapa kelompok milenial, aktivis milenial ya. Terus halo sahabat weekend. Halo sahabat weekend, ketemu lagi dengan saya Wisnumurti. Sahabat weekend, jumpa lagi. Hari ini kita ngobrolnya agak sensi dikit nih. Kita ngobrolin politik, tetapi dengan cara anak muda. Kita tahu bahwa belakangan ini suhu politik di tahun politik ini mulai menghangat gitu ya, hangat-hangat kuku. Nah, gimana perspektif anak muda melihat politik, lebih-lebih lagi nanti menyongsong perhelatan politik 2024, saya hadirkan Bung Evata. terima kasih Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Semangat Bapak. pagi. Semangat. Kita selalu menyapa dengan semangat pagi. Siap. Walaupun sudah husur. Harus tetap semangat. Ya, harus tetap semangat. Gimana kabarnya Bung Evata? Kabar baik kebetulan Bapak. Ini dalam keadaan sehat prima dan juga senang juga bertemu dengan Bapak dalam keadaan sehat prima juga. Iya. Selalu dilindungi Tuhan. Kan itu yang penting. Betul Bapak. Iya, kalau nggak sehat kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, apa aktivitas? Aktivitas kalau untuk sehari-hari saya ngajar di FISIP Udayana. Saya juga ngajar di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Prof. Yohanes Uskunan, dan juga saya sedikit banyaknya aktif dalam survei politik, CSIS, dan juga organisasi-organisasi kampus lainnya. Begitu, Pak. Artinya sekarang jalan hidupnya di akademisi. Amin, mengajar selamanya. Siap, Bapak. Iya. Gimana suka dukanya jadi pendidik nih, apalagi masih muda gitu. Ya, kalau untuk suka duka yang paling pertama ternyata apa yang disampaikan oleh dosen saya ketika saya menempuh pendidikan di Brawijaya betul. Jadi seorang dosen tanggung jawabnya besar dan tingkat stresnya tinggi. Ya, tingkat stresnya ternyata. Kenapa stres? Iya, karena tuntutan-tuntutan dan perubahan-perubahan aturan-aturan yang signifikan itu kan mempengaruhi mentalitas kita juga dalam mengajar. Terus menghadapi jumlah mahasiswa yang banyak, ya, ada yang menghargai, ada juga yang ingin lebih, ya, macam-macam lah. Ini menjadi dinamika yang menarik ketika mengajar. Tantangan betul Pak. Ya. Harus konsisten, harus ini. Sebaya dengan mahasiswa. Iya betul. Usia memang tidak terlampau jauh dari awalnya saya mengajar. Gitu. Iya. Jadi ngajar politik ya. Ngajar politik betul. Gimana Anda melihat politik kita? Iya, kalau saya melihat perpolitikan hari ini mungkin diwarnai dengan berbagai macam strategi yang menarik. Ya, saya kira pendekatan yang digunakan juga unik-unik. Ya, banyak hal yang baru juga. Pendekatan baik dalam bidang teknologi, pendekatan secara retoris. Ya, terus kita tahu bahwa ke depan ini kan para pemilih milenial yang akan mendominasi. Maka rational choice dan juga upaya partai untuk mengubah strategi itu juga akan terlihat sekali gitu dalam visi dan misinya mereka. Gitu. Terus ketika mentransformasikan ilmu politik ke anak-anak muda, khususnya mahasiswa, gimana? Baik. Respon mereka? Kalau saya biasanya mulai dari satu perkara-perkara kecil, saya selalu mengingatkan mereka bahwa berbicara politik, berbicara peradaban, bukan cuma power saja. Karena power itu akan ada waktunya. Tetapi peradaban itu akan selamanya dikenang. Makanya saya selalu sampaikan bahwa ilmu politik bukan ilmu yang mengajarkan tentang tipu menipu, tapi ilmu politik ilmu yang mengajarkan tentang bagusnya negeri ini dan bagaimana Indonesia nanti wisdom, harus gitu ya. Wisdom dan lain sebagainya, betul Pak. Kebijaksanaan, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Nah, artinya ada dua aspek kan gitu ya, yang ditransformasikan berkaitan dengan nilai politik kan. Pertama tentang peradaban, yang kedua tentang power atau kekuasaan. Gimana melihat
atau mentransformasikan bahwa politik itu adalah sebuah peradaban? Ya, saya melihat bahwa perpolitikan hari ini ya, perpolitikan dalam konteks yang suprastruktur, Pak, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, kita ini mulai harus merekonstruksi kembali etik itu dengan baik. Jujur, kenapa bukunya Frans Magnus Suseno, Etika-Etika Politik itu menjadi buku yang bestseller di Indonesia, karena hal inilah yang sangat kurang. Ya, harus mulai dibangun kembali, karena semangat kenegaraan berpolitik kita itu sesuai dengan apa yang menjadi amanat para founding father. Gitu. Gemah Ripah Lojinawi ini akan dituju apabila ada satu konsistensi yang bagus dan pikiran dan akal sehat yang bagus. Ya, mungkin referensi mereka Machiavelli kali? Mungkin ya, inilah yang mungkin menjadi bukan problem juga ya, tapi potongan dalam pemikiran Machiavelli itu mungkin yang diambil menjadi dipakai buku kitab suci. Betul, menjadi kitab suci. Segala cara itu oke, nggak jadi masalah. Sehingga wajah politik itu menjadi menyeramkan, kemudian menakutkan, kemudian tipu-tipuan gitu ya. Gimana menghadapi pertanyaan macam itu ketika kita ngajarin mereka tentang politik gitu? Nah, ini dia, Pak. Itu membutuhkan satu aura khusus kalau menurut saya ya, bahwa saya juga harus menjaga marwah saya juga sebagai akademisi, menjaga marwah saya juga sebagai teman berpikir mereka, tetapi saya tidak boleh jauh dengan mereka. Jadi minimal saya juga harus bisa mentransformasikan nilai itu dalam kehidupan saya dulu, sehingga mereka mampu melihat saya ini, Pak Ifata ini begini. Gitu. Kalau misalkan saya pun gagal untuk itu, apapun yang saya bicarakan juga akan nothing. Nggak nyampe ya? Nggak akan nyampe, Pak. Sampai kapanpun saya akan hanya besar omongan saja, mohon maaf. Gitu. Itu yang saya takutkan juga. Benar. Memang kalau politik itu yang seksi itu kan kekuasaan. Betul, Pak. Bukan aspek peradabannya gitu ya. Sehingga orang kemudian loma-loma mendefinisikan politik itu sebagai kekuasaan. Betul. Nah, dalam konteks itu gimana Ifata melihat politik? Saya kira tidak jadi masalah ya. Proses kontestasi dengan strategi apapun tidak jadi masalah. Selama tadi etik yang digunakan, terus juga kita tetap berbicara populisme ini dalam konteks yang sehat. Bahwa sekarang itu permasalahan yang kita hadapi ini klientelisme, populisme, globalisasi yang sudah membuat kita spaceless, timeless, dan borderless, dan aspek-aspek tantangan bangsa, ambisi geostrategi geopolitik terlalu banyak. Inilah yang menjadi tujuan kita politik dari Bali sebenarnya, harapan besar saya dengan local wisdom dari Bali mulai menjaga perdamaian itu dengan nilai-nilai akar Pancasila yang sangat kuat begitu. Anti kekerasan, Tatsuam Asi. Kan itu yang sebenarnya betul, harusnya seperti itu. Wajah politik yang sesungguhnya. Wajah politik, betul. Iya kan? Betul. Kita kan merubah topeng politik yang keras, yang serem, kemudian yang garis demarkasinya jelas. Betul. Dalam artian kamu dan aku gitu kan. Iya, betul, Pak. Untuk menjadi sebuah topeng yang senyum, yang indah. Betul. Ini kan satu pekerjaan yang tidak mudah gitu. Nah, sebagai dosen, saya pikir ini penting kan untuk ditransformasikan. Betul, harus mudah-mudahan tetap semangat untuk tetap konsisten ke arah sana. Iya, oke. Nah itu dari perspektif politik dalam konteks teori. Ini saya mau ngajak agak praktis dikit nih. Ini pemilu udah deket nih. Iya, betul. Kemudian apa yang Bung lihat nih terhadap proses politik itu, baik dari sisi penyelenggaranya, pengawasannya, partai politiknya kan itu kan, termasuk rakyat pemilihnya gitu, termasuk generasi milenial. Gitu. Kan mereka ini yang jadi aktor semuanya. Betul. Untuk menjadikan bangun demokrasi itu berjalan baik gitu ya. Gimana? Kalau dalam report yang saya baca dari United Nations, dari banyak jurnal yang saya baca, ternyata kalau generasi milenial itu ingin mencapai satu konsensus bersama bahwa demokrasi ini harus menuju trust demokrasi sebenarnya. Trust demokrasi itu saat dimana akses to justice-nya jelas. Terus ada kepercayaan dan marwah-marwah yang dijaga oleh para politisi juga. Terus dengan satu semangat daya bangun yang terjawantahkan dalam visi dan misi yang rasional. Saya kira
Hari ini politik kita itu sudah tidak lagi sama dengan politik mungkin berapa tahun yang lalu, karena edukasi yang dilakukan oleh para penyelenggara pemilu, para dosen-dosen politik di seluruh Indonesia, dosen hukum yang memiliki semangat tata negara yang bagus, otomatis sudah membicarakan hal ini. Nah sekarang apakah yang kita bicarakan ini akan sama semangatnya dengan para calon pemimpin bangsa kita? Nah ini yang harus kita tuntut sebagai masyarakat. Jadi rasionalitas itu akan sangat tergambar sekali dalam perpolitikan kita. Tetapi tikung menikung pasti mungkin tidak akan lepas karena itu bagian dari perolehan kekuasaan. Tetapi polarisasi itu menjadi hal yang tetap saya mention yang paling pertama. Polarisasi akibat politik identitas nanti akan digunakan, dan kita lihat kalau dalam aspek hari ini kan ada perang yang belum berakhir ya di Timur Tengah. Otomatis itu akan menarik sekali untuk dijadikan segmentasi kampanye dan lain sebagainya. Artinya tetap menjadi isu gitu. Akan menjadi isu utama karena ya berbicara power kan bicara masalah mayoritas juga Pak. Iya, jadi benar. itu akan terkait semua. Siap. Menurut Evata berarti politik identitas masih tetap menarik untuk jadi konsumsi politik. Ya, kalau bicara masalah marketing politik bahkan itu sesuatu yang diajarkan gitu ya. Itu sesuatu yang diajarkan karena market politik ini akan sangat terkait dengan segmentasi yang tadi mau dibawa. Begitu. Maka hal ini tidak akan pernah lepas, tetapi mungkin yang paling kita harapkan setelah nanti terpilih yang tadi menjadi market utama atau branding utama itu mampu berubah menjadi politik kenegaraan. Kalau menurut saya sih, karena banyak pemimpin dunia ini yang lahir untuk memanfaatkan banyak cara, tapi ketika ia sudah memimpin dia berubah menjadi orang yang profesional. Itu yang siap merangkul siapapun. Kan janji-janji politik dan itu juga, tuntutan-tuntutan politik kan akan terekam baik gitu di memori mereka ketika apa yang mereka katakan hari ini dan di kemudian hari itu tidak akan hilang gitu, tidak sinkron gitu. Iya, betul. Konstituen juga pasti akan menuntut hal yang sama. Nah, tadi saya menarik nih. Ternyata anak muda kita sudah mulai berpikir rasional gitu. Sudah berkeinginan untuk melakukan tatanan politik yang baru lah gitu ya. Dan ingin menjadikan demokrasi ini membangun trust bagi pemimpin ke depan. Nah, terhadap hal itu, apakah generasi milenial memiliki pemikiran yang sama ya? Gimana melihat respon anak muda ini terhadap perpolitikan kita gitu? Iya, kalau dalam beberapa survei elektabilitas ini kan saya lihat memang banyak yang berharap agar pemimpin itu nanti ke depannya bisa menjadi pemimpin yang hadir untuk keresahan-keresahan yang ada dalam masyarakat hari ini. Masalah yang tidak lepas dari data yang saya miliki itu pertama masalah kemiskinan, masalah kemiskinan, masalah pendidikan dan lain sebagainya. Maka pemilih muda juga akan berharap besar akan adanya satu rebranding visi misi yang benar-benar lekat dengan apa yang bisa mereka selesaikan gitu dalam keseharian mereka. Contoh masalah ketenaga kerjaan. Jujur Bapak, saya melihat bahwa ketenaga kerjaan kita nanti kan akan terganti dengan era autonomous, yang artinya kita akan digantikan oleh artificial intelligence. Nah ini dampak keadilan terhadap aspek-aspek ketenaga kerjaan juga menjadi satu tuntutan yang paling besar bahkan untuk saat ini saya melihat. Ada PHK massal dari beberapa korporat di Indonesia, dan efisiensi yang dilakukan oleh mereka dengan mengganti manusia dengan mesin ini juga akan menjadi problem milenial yang paling aktual salah satunya kalau saya lihat begitu. Dan isu kesehatan ini kita akan menghadapi mungkin mudah-mudahan tidak wabah yang baru lagi katanya. Bukan tidak, kenyataannya salah satunya kan stunting. Stunting. Betul. Kalau kita ingin melihat 30 tahun ke depan, orang-orang bayi-bayi yang lahir stunting hari ini mereka adalah orang-orang yang mestinya produktif di 20 atau 25 tahun ke depan kan. Betul. Kalau kondisi mereka tidak diselesaikan hari ini, ini dampaknya akan luar biasa. Iya. Jadi artinya dari apa yang tadi Bung Evata sampaikan, ternyata anak-anak muda sudah mulai memikirkan tentang diri dan masa depannya gitu. Berkaitan dengan kemiskinan. Sangat memikirkan, bahkan sampai stres. Sampai stres. Makanya depresif sekali, generasi ini sangat depresif sekali. Dan mereka memiliki kuota suara yang besar gitu. Kuota suara yang luar biasa. Dan bahkan sekarang menjadi
rebutan ini dari Iya, betul. para kandidat untuk bisa menarik simpati mereka. Iya kan? Dari kita ambil pilpres lah ya. Ini karena yang paling dekat kan itu kan, termasuk pemilihan legislatif ya. Nah, persiapan apa di samping isu-isu tadi yang Bung Epata sudah mulai lihat lah tentang gelagat politik yang harus dilakukan gitu? Iya, kalau saya lihat persiapan yang paling utama itu saya biasa ketika dalam seminar dengan masyarakat, ketika saya sampaikan ya dalam kajian-kajian kritis bahwa yang harus dijaga di dalam kontestasi pemilu itu adalah pra dari pemilu, saat pemilu dan sesudah pemilu. Saya kira kita mulai banyak membicarakan sesudah pemilu juga ya, after effect setelah pemimpin itu sudah terpilih. Apakah akan ada polarisasi? Nah, kalau misalkan para pemimpin ini tidak cepat mengambil langkah untuk menyelesaikan polarisasi yang mengkerucut di masyarakat, bangsa kita bahaya disintegrasi. Karena hari ini kan ada yang ngambil segmentasi identitas, ada yang ngambil segmentasi milenial, ada yang ngambil segmentasi dari aspek-aspek yang berbau hukum, ada pokoknya macam-macam, semua punya ciri khasnya sendiri. Maka ini akan semakin terlihat bagi calon-calon pemilih juga. Maka selain mendorong agar mereka datang ke TPS, tapi mengingatkan agar mereka menjaga bersama agar jangan sampai bahwa nanti siapapun yang jadi pemilih ada denial dari masyarakat, itu lebih menakutkan, Pak. Semua akhirnya tidak lagi obey dengan pemerintah, disobey, pecah kita selesai. Iya, itu bahaya, divide impera yang baru lagi nanti. Betul. Dan itu menjadi beban pekerjaan baru yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Iya kan? Sementara mereka harus menyelesaikan program-program yang sudah mereka sampaikan kan gitu. Betul, Bapak. Artinya PR-nya menjadi 2. Oke. Ini ada 3 tahap kan gitu. Pra, pada saat dan pasca. Nah, untuk di pra, ini kan kita sedang menuju ini pra nih ya. Apa kira-kira yang harus dilakukan? Mungkin yang harus dilakukan untuk saat ini setiap masyarakat itu mulai mempersiapkan diri, ya, mulai mempersiapkan diri dalam artian mencari tahu latar belakang para calon pemimpin yang mereka akan usung nantinya, yang rekam jejak dan lain sebagainya. Terus masyarakat juga harus mulai sadar bahwa money politik ini sangat membunuh. Ya, hari ini kita sudah ketahui bahwa KPU sudah memperbolehkan akan adanya kampanye sampai tanggal 10 Februari nanti. Maka dari itu kecerdasan masyarakat itu akan terlihat di sana. Apakah praktek money politik ini masih menjadi hal yang dominan atau tidak? Kalau misalkan masih, berarti untuk mencapai tingkatan ke pasca pun akan tidak sempurna menurut saya. Mohon maaf ya kalau secara idealis. Tapi kalau dalam praktek, ini kan kita akademisi kan bicara idealis ya, kalau dalam praktek berbeda, ya tadi itu etik lagi kembali yang harus diperkuat kembali. Begitu, kalau di Bali bilang muspo puyung gitu. Iya gitu. Gimana tuh merubah tuh? Iya, ini dia yang menjadi menariknya dalam perpolitikan. Padahal kalau dalam Hindu itu muspo puyung itu muspo yang paling utama gitu. Gimana ini merubah mindset idealisme tadi itu ke mindset praktis gitu. Ini di pra ya. Kalau nggak salah penyelenggara juga penting ya. Penyelenggara sangat penting ini. Netralitas TNI Polri, ASN itu juga penting sebagai penjaga demokrasi kan gitu ya. Dan para penyelenggara juga. Penyelenggara tahapannya kan gitu ya. Jangan sampai nanti tercederai lah ya. Karena ya hampir pastilah apa yang kita pikirkan secara idealis di praktisnya nggak kayak gitu. Kan ini juga menjadi beban mental tersendiri bagi seorang akademisi kan, ketika berhadapan dengan mahasiswa. Betul. Sehingga kita nggak dibilang ngomong-ngomong kosong gitu. Padahal teorinya gini gitu. Survei kecil-kecilan di kelas ketika saya tanya hal itu, apakah mereka masih punya kepercayaan? Tipis memang Pak, jujur saja. Di kelas kan sering saya survei kecil-kecilan, mereka bilang, bagaimana saya mau membuat satu gerakan sedangkan yang lain tidak mau membuat satu gerakan itu juga. Gitu. Seperti kata Uji Tukul. Nah ini makanya ini kan ya revolusi tadi, revolusi mental yang digadang-gadang itu memang. Ya memang ada sedikit perubahan ya. Mindset anak muda gitu. Kalau kita lihat ketika tahun 98
kemudian masuk ke pemilu-pemilu berikutnya, kemudian ya terakhir kan 2019 gitu kan, fragmentasi politiknya sangat kuat. Dan yang belakangan Anda melihat nggak bahwa kalau pada masa lalu yang ribut itu kan di grassroots. Iya. Jadi konflik horizontalnya kuatnya di grassroots. Di grassroots. Nah di 2024 ini gimana Anda melihat? Ya saya kira grassroots juga sudah mulai ada porsinya masing-masing ya. Jadi saya lihat ada beberapa kelompok-kelompok aktivis yang sudah mendeklarasikan dukungannya. Yang kita kenal kan ada beberapa kelompok aktivis yang sudah berjuang dari 98 ya. Terus juga ada beberapa kelompok milenial, aktivis milenial ya. Terus beberapa organisasi-organisasi juga ya, bahkan Cipayung Plus juga sudah mulai mengarahkan ya arah dukungannya kemana-mana. Saya kira ini akan tetap membuat polarisasi ini akan mengkerucut pastinya. Ya akan sangat mengkerucut. Tetapi yang menjadi himbauan dari saya kira mudah-mudahan kita jangan terlalu oportunis sebagai kelompok grassroots dan aktivisme. Ya kita tetap jagalah marwah agar jangan terlalu oportunis dalam memandang kontestasi yang hanya 5 tahun ini gitu. Dan dalam pandangan saya melihat justru hari-hari ini dan di 2024 yang ribut itu para elit gitu. Rakyat tenang-tenang saja. Nah itu dia, betul. Tapi saya pikir ini bagus. Sehingga perdebatannya nanti ke depan kan perdebatan ide gitu. Gagasan kan gitu ya. Itu ya. Anda melihat nggak itu? Ya, saya melihat ya ini hampir sejurus seperti apa yang terjadi di Jepang, Pak ya. Contoh di Jepang, negara maju, kehidupan ekonomi mereka luar biasa meroket, tapi kehidupan politik mereka atau wawasan politik mereka memang tidak sebaik Indonesia. Nah, harus kita akui ya, di banyak negara yang maju itu, bahkan di Amerika saja ketika Donald Trump kemarin terpilih itu kan yang memilih itu bukan dari kelompok milenial, tapi kelompok senior begitu. Yang datang ke TPS benar-benar nyoblos gitu. Ini makanya saya melihat bahwa kelompok milenial ini makin ke depan mungkin akan apatis. Apalagi kalau kontestasi ini tidak dibarengi dengan satu ritme apa yang mereka harapkan tadi, trust demokrasi, ini akan dianggap perhelatan tahunan yang mungkin tanpa makna begitu, Pak. Karena siapapun yang terpilih tidak akan membuat mereka berubah juga, Pak. Begitu. Wah, ini bahaya banget nih. Iya, saya melihat bahwa ada kelompok-kelompok seperti itu dan kalau banyak sampai anak-anak muda apatis, sementara mereka menentukan nasib bangsa dengan jumlah pemilih hampir 53%, ini legitimasi proses dan legitimasi hasil akan berbahaya gitu kan, khususnya bagi anak muda. Betul. Lalu betul, untuk menghilangkan apatisme politik ini, ya kita harus berbuat sesuatu dong. Ya, apa yang mesti harus kita lakukan? Sekarang ini kalau dalam era, sekarang kan kita berada pada era post-strukturalis, bahkan eranya metamodernisme. Yang paling baru era konotatif. Waduh, namanya ngeri-ngeri, Pak. Ini era peradaban dunia yang baru, era konotatif. Yang artinya sekarang manusia itu mulai mencari hal yang esensial dan non-esensial itu mulai ditinggalkan. Nah, apakah perpolitikan ini bagian dari part non-esensial menurut mereka? Nah, ini yang menjadi satu hal yang harus diteliti kembali gitu. Karena jujur mereka datang ke TPS bisa saja karena ada dorongan bukan atas kemampuan, kesadaran, bukan atas kesadaran, tapi karena dorongan tertentu dari aparatur mungkin atau dari mana lingkungan. Atau lingkungan dan lain sebagainya. Nah, ini yang saya lihat memang harus mulai dipahami oleh generasi siapapun di Indonesia tidak terbatas baik yang senior maupun yang junior. Saya nggak enak sih bilang senior ya atau junior tapi seluruh bangsa lah gitu. Gitu, Pak. Nah, tadi kan kita bicara tentang apatisme politik kaum milenial. Ini kan berbahaya nih. Betul. Satu, mereka mempunyai sumbangan suara terbesar. Kedua, mereka akan meneruskan kepemimpinan berikutnya, termasuk mereka yang paling lama menikmati apapun hasil yang nanti akan dihasilkan oleh proses politik itu. Gitu. Maksud saya agar mereka tidak apatis gitu. Apa yang mesti harus dilakukan atau bagaimana kita sampaikan ke mereka bahwa politik itu bukan hal yang non-esensial. Politik itu justru sangat esensial sebagai sound politikon gitu.
betul. Ya. Iya. Apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau untuk milenial ini, ya, karena kebetulan saya juga fokus terkait masalah misinformasi dan disinformasi. Kelelahan publik ini sebenarnya karena itu sebenarnya, Pak. Jadi publik ini lelah karena energi mereka habis untuk mencari tadi falsifikasi. Upaya mereka untuk memverifikasi dan berita-berita yang muncul, mana yang benar, dan framing-framing yang muncul ini membuat distrust terhadap kontestasi, jujur. Kalau bahkan kita berada pada era slacktivism, sosial media lack activism. Artinya mereka menjadi social justice warrior, menyebarkan berita tanpa mengetahui betul apa sih sebenarnya yang mereka sebarkan. Tapi kalau ada bad news di sana, isinya good news. Nah, inilah akhirnya membuat citizen journalism menambah marwah kerumitan tadi itu, Pak. Iya, benar. Tanpa edukasi yang bagus tadi itu akan bahaya sekali. Iya. Artinya peran media sangat penting. untuk mengedukasi. Betul, mengedukasi. Tapi framing-framingnya yang kita lihat bukan edukasi ya? Iya, ini framingnya yang penting tadi kan rating, Pak. aduh bahaya nih saya nih. Tapi faktanya kan seperti itu, iya kan? Iya kan? Tetapi kan tetap harus diedukasi. Kan kita tidak bisa membendung framing-framing itu kan? Tetapi bagaimana sekarang objek framing ini bisa sadar bahwa mana informasinya benar, mana hoax, mana jualan kan gitu. Iya, betul. Mana marketing gitu kan. Mana yang kompor-kompor. Mana kompor gitu kan. Menarik juga ini ya. Kira-kira mahasiswa anak muda kayaknya sih lebih paham dari kita loh mereka. Iya. Mereka mengikuti isu ini apabila tenaga pengajarnya juga mengarahkan mereka untuk berpikir ke arah sana. Bahwa idealisme itu sesuatu yang tidak mungkin kamu beli lagi nanti di era ke depannya. Maka dari itu hari ini wajar kamu menjadi controlling bagi pemerintah, tapi kontrol dalam sesuatu yang sehat tadi ya, Pak. Itu kontrol dalam artian bahwa basis data yang bagus ya, dan juga pikiran-pikiran serta tujuan pergerakan untuk membuat daya rubah masyarakat yang jelas juga gitu. Gitu, Pak. Anak jadi muda sekali itu. Dan memang harus begitu. Iya, harus begitu. Jangan sampai dia menjadi alat yang hanya untuk menyebarkan framing gitu. Iya, yang dibuat oleh entah siapa. Iya, perpanjangan tangan. Waduh, ini ngeri banget. Kenapa? Karena orang nge-share kan gampang. Iya. Nggak butuh waktu lama. Betul. Mereka lihat bagus di-share gitu kan. Iya, langsung. Ini kan kampanye gratis nih. Kampanye gratis, Pak. Oke. Dalam proses gitu, dan pasca kan gitu kan, tadi kan pra kan gitu ya, apa yang harus kita persiapkan nih dalam proses politik kita, kan ini masa kampanye gitu kan, dan biasanya masa yang paling gaduh itu kan biasanya di masa kampanye gitu. Gimana menyikapi proses kampanye yang sedang berlangsung nih? Saya kira mungkin kalau untuk kampanye sendiri, ya kampanye tradisional way maupun modern way itu tidak jadi masalah ya, karena itu hal yang sangat wajar sekali. Bahkan tidak seluruh masyarakat Indonesia juga mau membuka TikTok dan mencari informasi tentang siapa yang mereka akan pilih. Apalagi kan pemilu ini kan tidak cuman para eksekutif, legislatif juga. Dan kita belum tentu kenal gitu, Pak. Maka kedua aspek itu tetap berjalan, tetapi yang paling penting itu tadi satu kejujuran ya, kejujuran nanti ketika mereka akan terpilih itu disesuaikan dalam porsi-porsi yang paling tepat. Itu yang harus dipersiapkan, dan juga persiapan kalau untuk para politisi ini, kalau untuk eksekutif Pak ya, mereka akan membuat, kalau nanti jadi 2 putaran itu kan akan membuat koalisi baru lagi, peta baru lagi. Otomatis peta ini akan berubah terus. Yang dulunya berperang akhirnya jadi kawan. Akan bisa jadi kawan. Dulunya membuli sekarang magung-magung. Nah ini. Dan rakyat perlu tahu itu. Nah, rakyat harus perlu tahu, dan jangan sampai mereka terbatas untuk mengartikulasikan itu dalam kebencian yang lebih lanjut, Pak. Itu lebih menakutkan. Lebih menakutkan ya. Kekecewaan politik itu akan menjadi dendam politik. Kalau menurut saya itu yang harus mulai dan disadari. ketika sampai ke dendam, artinya tidak ada kebaikan
tidak ada kebaikan lagi, Pak. Dari antipati antara sudah. yang mendendam dengan yang didendam. Iya betul. Antipati lagi, aduh nih lebih bahaya lagi Pak, antipati. Oh, ini juga PR yang PR, harus Pak. diselesaikan ya. Keluarga-keluarga apalagi kan masih punya pilihan. Pak. Ya. Mungkin ini yang perlu juga di sosialisasikan ke Iya, betul. masyarakat gitu. Betul. Jadi politik itu 5 tahun, Iya, habis itu kita tetap bersaudara. Kan, gitu. saudara. Karena Jalan masing-masing gitu. karena yang kita ajak hidup itu saudara kan. Betul Pak ya, saudara ya. Dan teman Pak ya. Teman gitu kan. Jangan sampai gara-gara beda pilihan lalu musuhan gitu. Betul. Tapi kayaknya anak-anak muda enjoy aja kok. Iya, mereka masih menikmati. Nah, di antara banyak model kampanye, Iya. kira-kira yang paling disukai itu model kampanye apa gitu kan? Orang masih saja bertebaran baliho di mana-mana gitu kan. Sementara di sisi lain kita sudah mulai masuk ke dunia sosial media yang murah, cepat dan ngena kadang-kadang pesannya gitu. Kalau saya melihat model kampanye yang paling disukai, saya kira tadi untuk kalau dalam teori politik kan visibilitas juga dibutuhkan kan. Jadi dalam artian kampanye traditional way ini membantu mereka untuk mengeskalasi tadi, ya kan supaya mereka diketahui dulu namanya. Nah, tetapi kalau dalam hari ini saya melihat bahwa kondisi politik anak muda itu lebih menyukai kampanye yang berbasis digital, Pak. Kalau sudah berbau digital itu harus kita ketahui bahwa kampanye berbasis digital ini akan menghadirkan sang calon dekat dengan masyarakat juga. Kalau misalkan hanya kampanye tanpa ia hadir di tengah masyarakat tidak akan disukai juga, Pak. Jadi berbasis bukti yang sudah verifikasi oleh masyarakat itu sendiri. Itu yang paling efektif hari ini kalau menurut saya. Jadi verifikasinya jelas, tracknya ada, dan tadi video tadi bukan hanya framing tetapi ia memang hadir di tengah masyarakat, maka secara sendirinya itu masyarakat akan mendorong maju. Itu. Makanya konteks relawan hari ini harusnya diarahkan ke arah sana, begitu. Relawan karena memang ingin yang bersangkutan ini menjadi wakil bagi rakyat kita. Iya. Itu menurut Artinya saya. perlu ada pendidikan relawan nih. Saya merasa kerjaan baru ya patah. saya kira ya ini kan saya pikir iya kan? Iya, akademisi politik itu kan nggak boleh nganggur nih. Betul Pak, tahun politik Pak ya. Dalam arti nganggur itu dalam arti bukan nyari kerjaan gitu kan. Betul. Jadi mengedukasi. Gitu. Betul. Ya, dan mengajak. Menarik tadi bahwa ada perubahan frame politik gitu ya, dalam konteks kampanye kan. Walaupun model-model kampanye tradisional itu masih selebaran masih itu tetap masih, Pak. Masih tetap karena tidak semua orang main di sosial media. Ya. Ini menunjukkan eksistensi dan penguasaan wilayah. Iya, penguasaan wilayah betul, Pak. Iya, visibilitas kelihatan, Pak. Oh, ini wilayahnya. Ini perangnya udah mulai kelihatan. Darat, laut dan udara. Iya. Kampanye udara, darat, laut itu. Apa harapannya terhadap pemilu kita 2024 nih? Ya, saya kira harapan besar saya tadi mudah-mudahan setelah nanti terpilih ya, pemilu ini kan bagian dari pesta ya kan. Tapi setelah nanti terpilih itu program-program dicanangkan dan juga jangan lupa untuk selalu melibatkan seluruh kelompok masyarakat, baik itu kelompok pemikir, kelompok grassroots ataupun para oposisi juga harus dilibatkan untuk membangun suatu proses dialektik yang bagus dalam kehidupan berbangsa bernegara. Saya kira kampanye yang perpolitikan yang membuat unsur-unsur perpecahan yang semakin meruncing itu harus mulai ditinggalkan karena saya melihat banyak negara-negara di seluruh leader di seluruh dunia itu mulai membuat satu harmonisasi yang bagus dengan masyarakat mereka. Sehingga hari ini ambisi geopolitik itu menjadi sesuatu yang problematik untuk Indonesia juga. Jangan sampai kita akan menghadapi masalah yang sama nanti, terikut poros apabila nanti akan ada perang-perang dunia yang baru begitu. Iya. Tapi framing-framingnya kan juga berpengaruh terhadap polarisasi politik. Artinya harus mulai dari situ dong. Iya, memang harus mulai merubahnya dan memulainya. Iya. Karena yang saya tahu masyarakat Indonesia itu
sikap dan perilaku politiknya akan berpihak kepada mereka yang tersakiti gitu. Ya, Jangan sampai kemudian semua merasa disakiti. Nah ini juga ya, semua bagian dari pasukan sakit hati ini kita susah juga. Susah juga ya betul. Iya. Iya. Bottom to top ini memang butuh tenaga yang luar biasa juga. Yang harus kita. Iya betul. Oke. Iya. Terakhir nih ya. Iya. Terakhir pesan politik, pesan moral politik kan tadi, politik etik dan politik moral itu kan menjadi satu hal yang penting. Apa yang kita harus lakukan gitu. Baik ya, mungkin saya karena dari akademisi ya, saya merasa bahwa inovasi ini menjadi hal yang sangat penting ya dalam kontestasi politik, dalam artian inovasi yang nanti muncul, entah nanti apapun yang muncul ya, dipikirkan oleh para akademisi atau para koalisi masyarakat yang nanti akan memilih dan lain sebagainya yang melihat kontestasi ini. Tetapi saya berharap agar inovasi yang nanti digunakan oleh mereka dalam menjaring suara adalah inovasi-inovasi yang benar-benar bisa diterima. Ya, diterima dalam artian ini syarat akan kepentingan publik, ya bonum comuni lah istilahnya. Kalau kepentingan negara yang didahulukan, hal-hal yang tadi juga akan sangat enak untuk diikuti juga. Betul. Dan apatisme tadi ataupun hipotesis saya yang tadi saya sampaikan bahwa akan ada kelompok apatis dan sebagainya, itu akan runtuh dengan sendirinya. Karena politik kenegaraan ini akan tercermin dengan sendirinya. Karena saya melihat bahwa politik itu punya aura, Pak. Iya. Kalau muram auranya, publik juga akan melihat bahwa ini muram, sesuatu yang muram. Ini jujur, karena ketika hal ini saya tanyakan di kelas, Anda percayakah dengan semua proses ini? Mereka bilang saya tidak percaya. Hati kecil mereka bilang tidak percaya gitu. Bahkan sampai hati besar pun tidak percaya. Maka ini yang menjadi satu underline besar. Siapapun nanti setelah 5 tahun juga mudah-mudahan etika dasar tadi dan juga politik dengan kontestasi yang bukan sehat ya, dengan satu nurani yang bagus, itu mampu mengubah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang menjunjung tinggi peradaban dan persatuan tadi. Oke, wow, ini satu kerja keras yang harus kita lakukan sebagai seorang akademisi di bidang politik ya. Amin. Karena kalau tidak ini terjadi, boleh jadi kita gagal jadi dosen ilmu politik. Iya Pak, ini dia Pak. Karena saya juga ada di situ. Makanya kita tahu, tetapi banyak yang tidak bisa kita sampaikan. Iya, Oke, Bung Hermata, terima kasih sudah hadir di weekend. Kita bisa. Jadi tidak ada kata menyerah, tidak ada kata pasrah, dan kita yakin bisa. Ya, terima kasih. Oke. Sahabat Weekend, demikian ngobrol santai kita dengan Bung Epata, dosen program studi ilmu politik Universitas Udayana. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita jumpa lagi dalam segmen yang lain. Terima kasih, bye-bye.